Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mungkinkah negara sebesar Amerika Serikat, ya dengan mata uang yang dipakai di seluruh dunia itu benar-benar bisa bangkrut? Nah, hari ini kita akan coba lihat pemikiran Ray Dalio dari bukunya How Countries Go Broke, The Big Cycle. Dia punya jawaban yang, cukup mengejutkan berdasarkan analisis sejarah panjang. Betul sekali, Dalio ini kan pengalamannya lebih dari 50 tahun ya sebagai investor makro global. Dia juga studi puluhan kasus sejarah dan dia melihat ada pola yang berulang gitu. Pola berulang ya? Iya, dia mengajukan pertanyaan krusial. Memangnya ada batas utang buat sebuah negara? Terus apa yang terjadi kalau katakanlah utang pemerintah itu terus membengkak gak ada remnya? Ini bukan cuman teori ekonomi loh. Ini pertanyaan dengan dampak nyata buat kita semua. Oke, jadi misi kita hari ini adalah coba bedah ya, konsep inti yang disebut Dalio siklus utang besar atau Big Debt Cycle. Kita mau lihat gimana sih mekanismenya, gejalanya apa aja, dan paling penting, kenapa ini relevan buat Anda pahami. Terutama ya, di kondisi ekonomi global sekarang ini. Mari kita mulai. Siap. Anda tadi bilang Dalio melihat pola siklus panjang yang sering terlewatkan. Nah, bisa dijelaskan nggak? Inti dari siklus utang besar ini apa sih sebenarnya? Intinya sebetulnya sederhana, tapi dampaknya tuh luar biasa. Dalio melihat gini, kredit atau utang itu ibaratnya bensin utama lah buat belanja di ekonomi modern. Bensin utama ya? Iya, jadi pas kredit gampang didapat, murah gitu kan, orang, perusahaan itu cenderung belanja lebih banyak. Nah ini bikin pendapatan naik, harga aset rumah, saham ikut naik juga. Kelihatannya bagus semua kan? Iya, kedengarannya kayak pesta ekonomi gitu ya. Tapi, pasti ada tapinya dong. Tepat. Nah, itu dia. Karena kredit itu ya pada dasarnya utang. Dan utang itu kan harus dibayar kembali. Harus. Proses bayar utang ini efeknya kebalikan. Dia menyedot uang dari belanja di masa depan. Nah, dinamika pinjam lalu belanja lalu harus bayar kembali ini secara alamiah menciptakan siklus naik turun dalam ekonomi. Itu dasarnya siklus utang. Oke. Jadi, pinjam-meminjam ini ya yang bikin ekonomi kayak roller coaster. Tapi, Dalio membedakan siklus jangka pendek sama jangka panjang kan? Apa bedanya tuh? Betul. Kita mungkin lebih familiar sama siklus utang jangka pendek, yang durasinya kira-kira 6 tahunan lah, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Yang biasa kita dengar itu ya? Iya, siklus yang biasa kita dengar, ekonomi melambat, resesi gitu, terus bank sentral nurunin suku bunga, pemerintah kasih stimulus, ekonomi pulih, bahkan memanas, boom, terus inflasi naik, nah bank sentral naikin lagi suku bunga buat ngerem, ekonomi melambat lagi. Gitu terus. Oke, itu siklus pendek. Nah, terus apa bedanya sama siklus utang besar yang ini kedengarannya lebih, gimana ya, fundamental gitu? Nah, siklus utang besar ini jauh lebih jarang kejadiannya, kira-kira sekali seumur hidup lah. Mungkin sekitar 80 tahunan plus minus 25 tahun. Wah, 80 tahunan. Iya, siklus ini terjadi ketika utang itu numpuk udah terlalu besar dalam sistem selama beberapa dekade, sampai akhirnya cara-cara biasa kayak nurunin suku bunga di siklus pendek tadi, itu udah nggak mempan lagi buat ngatasin masalah utangnya. Jadi udah kebal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, ini siklus yang menurut Dalio sering banget diabaikan. Kenapa? Ya karena rentang waktunya panjang banget. Tapi dampaknya ini yang bahaya. Bisa ngubah tatanan ekonomi, bahkan sosial politik secara drastis. Sekali seumur hidup, kedengarannya memang besar sekali dampaknya ya. Terus, gimana sih proses atau tahapan dari siklus utang besar ini secara umum? Dalio menggambarkannya kayak apa? Dalio melihat polanya gini, siklus ini biasanya mulai dari kondisi di mana uang dan kredit itu dianggap sehat atau keras. Mungkin didukung aset nyata kayak emas, atau paling nggak persepsi stabilitasnya tinggi banget. Oke, kondisi awal yang bagus. Iya. Lalu seiring waktu ada kecenderungan buat melonggarkan standar kredit, bikin kredit jadi lebih gampang, lebih murah. Nah ini memicu pertumbuhan utang yang makin lama makin cepat. Semacam euforia pinjaman gitu ya. Jadi semua orang gampang utang. Bisa dibilang begitu. Nah, ini masuk ke tahap gelembung atau bubble. Utang numpuk di mana-mana, harga aset rumah, saham lonjak gak karuan. Jauh dari nilai fundamentalnya.
Semua orang merasa kaya, tapi di atas kertas. Wah, bahaya itu. Tentu saja, ini nggak bisa selamanya kan? Akhirnya ya gelembung itu pecah. Biasanya pemicunya bank sentral yang coba ngerem, naikin suku bunga, atau ya karena beban utang itu sendiri udah terlalu berat buat ditanggung. Dan setelah gelembung pecah, apa yang terjadi? Ini pasti bagian yang menyakitkan ya. Iya, ini masuk tahap puncak atau top, terus masuk depresi atau yang Dalio sebut deleveraging. Deleveraging ini intinya proses di mana semua pihak, orang, perusahaan, bahkan pemerintah, itu berusaha mati-matian buat ngurangin beban utang mereka. Gimana caranya? Macam-macam, jual aset, potong pengeluaran. Akibatnya, ekonomi kontraksi tajam, pengangguran melonjak, pasar saham anjlok. Nah disinilah bank sentral itu menghadapi pilihan yang sulit banget. Kayak di persimpangan jalan gitu. Pilihan sulit maksudnya? Ada dua pilihan utama dan dua-duanya nggak enak sebetulnya. Pilihan pertama, ya udah, biarin aja proses pembersihan ini jalan alami. Dibiarkan saja. Iya, artinya nggak cetak uang, biarin suku bunga naik sesuai tekanan pasar. Akibatnya, wah ini bakal terjadi gagal bayar massal, bangkrut di mana-mana, dan deflasi yang dalam. Harga-harga turun drastis. Justru ini bikin beban utang terasa makin berat. Ini biasanya terjadi di awal krisis dan rasanya sakit banget. Waduh, itu kedengarannya ngeri banget ya. Terus, pilihan keduanya apa? Pilihan kedua, bank sentral turun tangan secara besar-besaran. Caranya, mereka mencetak uang. Ini bukan cetak fisik ya biasanya, tapi lebih ke menciptakan uang elektronik gitu. Quantitative easing gitu. Betul, kayak gitu. Uang itu dipakai buat beli aset finansial, terutama obligasi pemerintah, dalam jumlah masif. Tujuannya apa? Buat nekan suku bunga jangka panjang, banjiri sistem dengan likuiditas, biar kredit nggak macet total. Oke, pilihan kedua ini kedengarannya lebih menyelamatkan ya, setidaknya jangka pendek. Tapi pasti ada konsekuensinya dong. Konsekuensinya besar. Tindakan cetak uang ini, itu pasti akan mendevaluasi nilai mata uangnya. Kasarnya, uang jadi makin banyak beredar, tapi nilai per lembarnya turun. Ini bisa memicu inflasi tinggi nanti di kemudian hari. Inflasi ya. Dan yang paling ditekankan Dalio, ini berdasarkan studinya terhadap sejarah ratusan tahun, pada akhirnya dalam krisis utang besar, bank sentral itu selalu milih opsi kedua ini. Selalu. Selalu? Kenapa gitu? Bukannya itu berisiko banget buat jangka panjang? Inflasi tinggi kan bahaya juga. Karena opsi pertama membiarkan depresi parah, gagal bayar massal, itu secara politik dan sosial hampir nggak mungkin diterima. Tekanan publik, tekanan politik buat lakukan sesuatu, itu biasanya gede banget. Jadi, ya cetak uang, meskipun beresiko, sering kali dilihat sebagai jalan keluar yang paling nggak menyakitkan saat itu. Setidaknya buat jangka pendek dan buat para pengambil keputusan. Masuk akal juga sih dari sisi politiknya. Jadi pilihan buat cetak uang ini bisa jadi awal dari masalah baru lagi ya? Betul sekali. Ini bisa memicu apa yang Dalio sebut spiral kematian utang atau debt spiral. Spiral kematian utang. Istilahnya aja udah bikin merinding. Gimana itu kerjanya? Bayangin gini deh, karena khawatir nilai mata uangnya turun atau takut negaranya nggak bisa bayar utang, para kreditor terutama yang asing mulai jual obligasi pemerintah negara itu. Mereka lepas obligasinya. Iya. Nah, aksi jual ini kan bikin harga obligasi turun. Imbal hasilnya atau suku bunganya naik. Ngelihat ini, bank sentral mungkin terpaksa cetak uang lebih banyak lagi buat beli obligasi itu buat nahan kenaikan suku bunga. Jadi intervensi lagi. Intervensi lagi. Tapi ini justru bikin nilai mata uangnya makin turun. Kreditor lain makin panik, ikut-ikutan jual. Begitu terus, muter aja kayak lingkaran setan yang susah banget dihentikan. Itu kondisi yang genting banget ya. Dan di tahap akhir yang kayak gini, Dalio bilang, bisa muncul kebijakan-kebijakan yang aneh atau nggak biasa ya. Iya, ketika situasinya udah parah banget, pemerintah bisa ambil langkah-langkah darurat yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran. Contoh nih, bisa aja bekuin aset tertentu atau berlakukan pajak super tinggi mendadak. Pajak tinggi tiba-tiba? Bisa, Menginlis? atau kontrol ketat aliran modal ke luar negeri. Bahkan sampai mengubah sistem moneter atau bikin mata uang baru. Ini nunjukin betapa fundamentalnya perubahan yang bisa terjadi di akhir siklus utang besar. Oke. Gambaran siklusnya cukup jelas nih, mulai dari euforia kredit sampai potensi, kekacauan di akhir. Tapi pertanyaannya,
Kenapa sih kita yang hidup sekarang ini perlu peduli sama siklus yang rentangnya bisa 80 tahunan? Apa artinya buat kita, buat Anda, para pendengar? Ini pertanyaan penting banget. Memahami siklus jangka panjang ini tuh bantu kita melihat gambaran besar di balik berita ekonomi harian. Ini bukan alat buat ngeramal pasar secara pasti ya, bukan. Bukan bola kristal ya? Bukan, tapi lebih kayak peta lah. Peta buat memahami kira-kira kita lagi ada di fase mana nih. Terus potensi resiko dan peluang apa yang mungkin muncul ke depan. Jadi kita bisa lebih antisipatif sama kemungkinan perubahan besar di pasar keuangan, ekonomi real, dan juga arah kebijakan pemerintah atau bank sentral. Jadi semacam early warning system gitu ya, berdasarkan pola sejarah. Ada implikasi konkretnya nggak? Misalnya terkait katakanlah investasi. Salah satu implikasi utamanya, terutama pas suatu negara udah ada di fase utang yang tinggi banget dan mulai cetak uang masif ke QE tadi atau program serupa, nah daya tarik aset utang kayak obligasi pemerintah itu jadi berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena pemegangnya khawatir. Khawatir nilai real investasinya bakal kegerus, entah karena inflasi tinggi akibat cetak uang tadi, atau bahkan risiko gagal bayar kalau situasinya makin buruk. Jadi orang cenderung beralih ke aset lain gitu. Betul. Dalam kondisi kayak gitu, aset real kayak properti meskipun ada risikonya sendiri ya, terus saham perusahaan yang punya kekuatan harga bagus, atau aset yang dianggap penyimpan nilai kayak emas, itu bisa jadi lebih menarik dibanding megang obligasi pemerintah yang nilainya terancam devaluasi terus. Ada contoh nyata soal ini nggak? Biar lebih kebayang. Contoh paling jelas mungkin Jepang ya, sejak mereka mulai kebijakan Abenomics di 2013 yang intinya Bank Sentral Jepang beli obligasi pemerintah besar-besaran. Yang tadi masuk MP3 itu ya? Iya, itu contoh MP3. Nah, akibatnya nilai mata uang yen anjlok signifikan. Dalio hitung kalau Anda pegang obligasi pemerintah Jepang dalam yen sejak saat itu sampai beberapa tahun setelahnya, nilai realnya itu turun drastis dibanding kalau Anda pegang emas, ruginya sekitar 60% loh. 60%. Iya. Atau bahkan dibanding obligasi pemerintah AS dalam dolar aja rugi sekitar 45%. Ini nunjukin gimana monetisasi utang itu bisa menghukum pemegang obligasi dalam jangka panjang. Wow, itu penurunan nilai yang signifikan banget ya. Selain dampak ke investasi, ada hal lain yang perlu kita perhatikan dari konsep siklus Dalio ini? Penting juga buat diingat, Dalio menekankan kalau siklus utang besar ini nggak berdiri sendiri. Nggak terjadi di ruang hampa. Dia melihatnya sebagai bagian dari siklus besar keseluruhan atau overall big cycle. Siklus besar keseluruhan, apalagi tuh? Nah, siklus besar keseluruhan ini dipengaruhi dan mempengaruhi 4 kekuatan besar lainnya. Yaitu, pertama, siklus harmoni atau konflik sosial politik di dalam negeri. Kedua, siklus harmoni atau konflik geopolitik antar negara. Internal dan eksternal ya? Betul. Ketiga, faktor alam. Kayak pandemi kemarin atau bencana alam. Dan keempat, penemuan teknologi baru yang sifatnya disruptif. Mengubah banyak hal. Jadi masalah utang ini bisa nyambung ke, katakanlah, ketegangan sosial, konflik antar negara, atau bahkan pandemi kemarin. Tepat sekali. Menurut Dalio, kekuatan-kekuatan ini saling terkait. Contoh gampangnya, kesulitan ekonomi akibat beban utang tinggi bisa memicu konflik sosial di dalam negeri. Atau sebaliknya, konflik geopolitik bisa mendorong belanja militer, nambah hutang negara lagi. Saling mempengaruhi ya? Iya, dan Dalio berpendapat, berdasarkan indikator-indikatornya, bahwa saat ini kita mungkin ada di fase akhir dari siklus besar keseluruhan ini, di mana banyak dari kekuatan-kekuatan tadi, utang tinggi, konflik internal, konflik eksternal, perubahan teknologi, itu lagi mencapai puncaknya barengan. Ini bikin periode ke depan potensialnya jadi sangat bergejolak dan penuh perubahan radikal. Oke, jadi bukan cuma soal utang ya, tapi ada interaksi kompleks dengan faktor-faktor besar lainnya. Nah, Dalio ini kan nggak cuma cerita berdasarkan pengamatan aja ya. Dia punya semacam kerangka analisis atau model buat melihat ini semua. Ya, dia pendekatannya cukup sistematis. Selain belajar dari puluhan studi kasus sejarah tadi, dia juga pakai kerangka matematis sederhana buat lihat kesehatan raca keuangan sebuah negara. Intinya, dia lihat rasio utang terhadap pendapatan. Kayak lihat keuangan rumah tangga gitu ya? Mirip, tapi skala negara. Dia lihat faktor-faktor utama yang mempengaruhi rasio utang banding pendapatan itu, ada defisit anggaran,
Kalau belanja pemerintah lebih gede dari pajak, ya utang pasti nambah kan? Pasti. Terus ada tingkat suku bunga. Bunga yang harus dibayar atas utang yang udah ada itu bisa memperberat beban. Dan terakhir, ada pertumbuhan pendapatan negara, PDB nominalnya. Kalau pendapatan tumbuh lebih cepat dari utang, bebannya jadi terasa lebih ringan. Ada variabel yang paling krusial nggak menurut Dalio dari ketiga itu? Variabel kunci yang sering dia tekankan itu perbandingan antara tingkat suku bunga real, jadi bunga setelah dikurangi inflasi, yang harus dibayar atas utang, dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi real. Bunga real versus pertumbuhan real. Iya, kalau suku bunga real secara konsisten lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi real, maka beban utang itu cenderung akan terus membengkak dari waktu ke waktu. Bahkan kalau anggaran pemerintahnya seimbang, nggak ada defisit baru. Wah, itu poin penting. Iya, ini kayak utang kartu kredit yang bunganya lebih tinggi dari kenaikan gaji Anda. Lama-lama pasti makin berat kan, meskipun Anda nggak nambah utang baru lagi. Paham. Dan dia pakai kerangka ini buat lihat negara-negara besar ya. Mungkin bisa kasih contoh singkat gimana penerapannya. Misalnya di Amerika Serikat deh. Oke. Untuk AS pasca Perang Dunia II, Dalio itu melacak evolusi sistem moneternya sebagai respons terhadap penumpukan utang dan masalah ekonomi. Mulai dari sistem Bretton Woods, dolar terkait emas, yang dia sebut MP0 atau Monetary Policy 0. MP0. Lalu lepas dari emas tahun 71, Nixon shock itu, masuk era uang fiat atau MP1. Terus ada stagflasi tahun 70-an, lalu pengetatan suku bunga tinggi oleh Volcker di awal 80-an, terus era suku bunga turun terus sampai 0 pas krisis 2008 itu akhir dari MP1. Oke. Lalu? Kemudian muncul quantitative easing, QE, di mana bank sentral beli aset besar-besaran. Nah ini MP2. Terus dilanjutkan stimulus fiskal moneter terkoordinasi pas pandemi 2020, ini MP3. Sampai akhirnya pengetatan lagi setelah inflasi melonjak kemarin. Polanya jelas, utang numpuk, sistem moneter beradaptasi atau berubah. Ini fase-fase dalam siklus utang besar versi AS gitu. Oke, menarik melihat evolusinya lewat kacamata MP0 sampai MP3 itu ya. Kalau Jepang tadi kan udah disinggung soal Abenomics. Gimana Dalio melihatnya dalam kerangka siklus ini? Jepang itu diambak contoh negara yang udah lebih jauh masuk ke tahap akhir siklus utang besar. Setelah gelembung asetnya pecah di awal 90-an, terus mereka ngalamin dekade yang hilang itu kan? Lost decade, ya. Iya. Mereka lalu luncurkan Abenomics di 2013. Ini contoh nyata dari kebijakan MPI3, di mana bank sentral secara masif memonetisasi utang pemerintah. Hasilnya ya seperti dibahas tadi, yen melemah drastis, return obligasi jelek, tapi mungkin sedikit bantu nahan deflasi parah. Ini jadi pelajaran tentang dinamika dan pilihan kebijakan di fase akhir siklus. Oke, satu lagi deh, Tiongkok. Mereka kan tumbuh pesat banget. Tapi belakangan ini ada isu utang properti yang besar. Tiongkok ini kasus menarik ya. Pertumbuhannya yang fenomenal setelah reformasi Deng Xiaoping itu kan didanai oleh ledakan kredit yang luar biasa. Terutama di sektor properti sama utang pemerintah daerahnya. Utang properti ya yang sering dibahas. Betul. Gelembung gini mulai nunjukin tanda-tanda pecah sekitar tahun 2021. Nah, sekarang Tiongkok lagi ada dalam proses deleveraging, upaya ngurangin beban utang yang kompleks banget. Sambil mereka hadapi tantangan perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, sama persaingan teknologi. Ini contoh negara besar yang lagi bergulat dengan konsekuensi dari fase pertumbuhan utang yang cepat, masuk ke tahap yang lebih sulit dalam siklusnya. Jadi dari AS, Jepang, sampai Tiongkok, kerangka siklus utang besar ini bisa bantu kita memahami ya dinamika yang beda-beda di tiap negara. Oke, setelah kita bahas panjang lebar nih, apa ya kesimpulan utamanya yang perlu kita bawa pulang? Yang paling penting diingat. Intinya gini, siklus utang besar ini bukan sekedar teori akademis, tapi ini sebuah kekuatan nyata yang didorong oleh dinamika kredit, utang, dan juga ya kecenderungan sifat manusia yang kayaknya terus berulang sepanjang sejarah. Sifat manusia ya? Iya, jadi memahaminya itu jadi sangat krusial, terutama di dunia yang sekarang ini udah dibanjiri utang di mana-mana. Ini bantu kita biar nggak kaget gitu, kalau terjadi gejolak besar atau perubahan kebijakan yang drastis. Tapi apakah ini berarti kehancuran ekonomi gitu udah pasti bakal terjadi di negara-negara besar yang utangnya banyak? Kayak AS misalnya. Nggak ada yang pasti sih. Meskipun ada pola sejarah yang jelas, hasil akhirnya itu selalu bergantung pada pilihan-pilihan kebijakan spesifik yang diambil para pemimpin,
Plus, gimana siklus utang ini berinteraksi dengan kekuatan besar lainnya, politik, sosial, teknologi, alam tadi. Jadi banyak faktor ya. Resiko jangka panjang buat negara-negara dengan beban utang sangat besar kayak AS. Meskipun mungkin ya di permukaan ekonominya kelihatan baik-baik aja sekarang. Penting buat nggak abai sama potensi masalah jangka panjang ini. Dalio mengibaratkannya kayak kanker. Kanker. Iya, berkembangnya pelan, tapi bisa sangat berbahaya kalau nggak ditangani dengan solusi yang kredibel. Wah, ini menarik sekali. Analogi kanker buat utang pemerintah yang terus numpuk itu cukup kuat ya pesannya. Nah, ini membawa kita pada sebuah perenungan ya untuk Anda para pendengar. Mengingat dinamika siklus utang besar yang kita bahas ini, dan juga kondisi global saat ini yang penuh ketidakpastian, bagaimana Anda pribadi melihat keseimbangan antara risiko dan peluang di lanskap ekonomi ke depan? Terus, langkah apa ya yang menurut Anda mungkin bakal diambil oleh para pembuat kebijakan, dan gimana dampaknya buat kehidupan finansial Anda? Nah, kalau Anda ingin gali lebih dalam lagi soal data dan analisis Dalio ini, dia banyak sediakan sumber daya gratis loh di situsnya, economicprinciples.org. Katanya bahkan ada versi AI dari dirinya yang bisa diajak diskusi di principles.com. Wah, ada AI-nya segala ya. Menarik sekali. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan mendalam dari Ray Dalio ini. Semoga ini memberi perspektif baru ya buat kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.